Assalamualaikum Bu Evi. Ih, senang deh bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu. Ibu gimana perasaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah, iya Bu Vin, alhamdulillah ya, saya juga senang ngobrol-ngobrol lagi. Baik sih Bu, alhamdulillah. Tapi ya itulah saya ada rasa ganjel gitu loh di hati. Kenapa tuh Bu? Kayaknya boleh nih diceritain biar lebih seru aja, biar saya lebih tahu lebih banyak. Mungkin saya bisa jadi partner Ibu. Saya itu kan dalam proses belajar bahasa Inggris itu selalu aja gitu ya ada kendala, karena mungkin memang anak-anak itu menganggap bahwa bahasa Inggris itu susah gitu ya. Saya tuh pengen banget, walaupun misalkan mereka feedbacknya menganggap bahwa bahasa Inggris itu susah tuh, dia pengen aja gitu membuat mereka termotivasi dan percaya diri gitu bahasa Inggris gitu. Iya ya Bu ya, anak-anak mah gitu. Padahal kan kalau rasa gugup tuh sebenarnya wajar ya Bu gitu. Tapi coba Ibu kita gali aja, mungkin bukan cuma sekedar gugup aja, kita ada faktor lain nggak sih Bu yang bikin mereka tuh kayak menghindar gitu dari pelajaran bahasa Inggris dan segala macamnya. Kalau yang saya lihat gitu ya Bu, ketika proses pembelajaran salah satunya itu mereka tuh malu, terus kemudian takut salah gitu kalau berbicara. Apalagi kan mungkin bahasa Inggris itu kan benar-benar dilihat semuanya gitu ya, cara pengucapan, kemudian ekspresi, kemudian intonasi juga gitu. Jadi lebih ke malunya itu karena takut salah cara pengucapannya sih gitu. Padahal kan sebenarnya saya yakin kok mereka mampu sebenarnya kan, karena mereka sudah belajar ini dari TK bahkan ya mungkin. Sekarang kan udah SMA. Jadi nggak ngerti gitu maksudnya mereka kenapa malu gitu. Kayaknya sih takut untuk karena salah pengucapannya. Apalagi kalau misalkan ketemu saya nih ya mungkin di luar kelas gitu, saya tanya pakai bahasa Inggris, mereka suka malu-malu. Bahkan ada yang, ada Miss Evi, jadi jalan aja gitu, nutup muka gitu, malu ditanya dalam menghindar gitu ya. Menghindar. Oh berarti Bu, dari yang Ibu ceritain berarti mereka tuh sebenarnya bukan cuma di kelas aja ya kendala malu-malu untuk mengucapkan berbahasa Inggrisnya, bahkan untuk di pertemuan yang sekiranya santai dan tidak terikat dengan keformalan aja mereka menghindar juga gitu. Betul. Jadi ragu-ragu gitu mereka tuh kalau misalkan ketemu sama saya, apalagi di dalam kelas gitu ya. Di dalam kelas kan mungkin teman-temannya banyak dan melihat semua gitu ya. Jadi mungkin rasa ketakutan itu semakin banyak, semakin besar gitu. Dan malu. Iya, Bu, saya ngerti deh. Tapi Ibu udah pernah ngelakuin apa aja sih supaya bisa ngebantu nih rasa-rasa gugupnya mereka, rasa tidak percaya dirinya mereka ketika mereka berhadapan sama yang namanya bahasa Inggris gitu? Ya sebenarnya saya tuh mencoba gitu ya, sudah mencoba mereka untuk presentasi gitu, latihan berbicara dengan teman-temannya. Kalau misalkan mereka bisa tuh kami semua gitu, saya memberikan apresiasi gitu juga teman-temannya gitu. Kemudian ya saya mencoba untuk mencairkan suasana gitu kan, menciptakan suasana kelas tuh yang lebih positif, lebih menyenangkan gitu. Tapi ya itu tadi ternyata hasilnya belum maksimal, masih aja ada peserta didik yang malu-malu dan takut untuk bicara bahasa Inggris baik secara informal ataupun formal di dalam kelas. Oke, padahal Mas, kalau saya lihat Bu Evi tuh udah effort banget ya. Tapi Bu, kalau menurut Ibu, walaupun udah sangat effort ini, tapi kok anak-anak masih ada kekhawatiran, menurut Ibu kekhawatiran yang paling besar di anak-anak tuh apa sih? Saya lihat
memang sih ya, maksudnya kan dalam proses pembelajaran itu tidak semuanya ada yang positif gitu ya. Salah satu contohnya ya ketika memang ada beberapa siswa yang ketika berbicara terus kemudian salah pengucapan itu jadi diketawain gitu loh sama teman-temannya. Jadi teman-temannya itu pada ketawa walaupun ya tetap kan saya kasih tahu gitu kan, ngasih penguatan harus saling menghargai satu sama lain karena kan kami di kelas itu kan pasti pertamanya itu kan kayak bikin keyakinan kelas gitu ya Bu Vin ya. Jadi saya memberikan penguatan sebenarnya sama mereka ya harus saling menghargai, tapi kan namanya anak-anak meren ya, jadinya tetap aja kalau ada yang salah pengucapan teh suka diketawain. Kayaknya itu sih faktor utama gitu, jadi takut aja gitu, takut salah jadinya mereka lebih baik ya udah gini ya. Apalagi kalau ketemu sama saya ya kalau di luar kelas makin memuncak gitu kan, wah sama guru bahasa Inggris nih harus bener gitu. Jadi kalau salah takut gitu. Padahal kan sebenarnya saya juga nggak mungkin marah-marah kalau salah juga gitu. Itu sih Bu Vin kayaknya. Iya, iya Bu, benar deh. Kita kan memang nggak bisa ya kontrol setiap ucapan dan perilaku anak-anak. Kalau dari yang Ibu ceritain gitu. Kalau misalnya apa aja nih yang Ibu bisa upayakan lebih supaya yang presentasi, yang bukan presentasi apa ya, yang anak-anak tuh ketika mempelajari bahasa Inggris tuh lebih percaya diri Bu, untuk di sisi kepercayaan dirinya apa aja yang udah Ibu lakukan, yang udah Ibu siapkan untuk mereka gitu. Karena saya sebenarnya kan yang tadi saya bilang ya, saya sudah melakukan beberapa cara gitu ya, tapi yang itu tadi hasilnya belum maksimal. Saya sih pinginnya ya rencananya gitu untuk kedepannya tuh saya pengennya ini Bu Vin, jadi untuk meminta mereka itu latihan mandiri dulu nih lebih intensif gitu sebelum mereka mengeksekusinya di di kelas gitu ya. Salah satu contohnya saya mungkin akan meminta mereka itu untuk latihan berbicara di depan cermin gitu ya, atau merekam gitu ya. Misalkan mereka berbicara bahasa Inggris terus direkam tuh sama diri mereka sendiri. Nah nanti kan kalau ada kesalahan, jadi mereka mencari referensi dari lain atau bisa menanyakan ke saya, ini benar nggak sih cara pengucapannya gitu kan, pasti bisa diulang-ulang gitu ya. Seperti itu bikin. Terus saya tuh pengennya juga ini ya, lebih ke pembelajaran menggunakan cooperative learning gitu loh Bu Vin. Jadi lewat mengelompokkan siswa-siswa dikelompokkan gitu, yang ada yang di kelompok tersebut tuh ada yang yang expertnya, dan kita memberikan feedback gitu kepada temannya yang kurang percaya diri dalam berbahasa Inggris atau dalam cara mengucapkan berkomunikasi, saling menilailah satu sama lain ya. Atau bisa juga saya rencananya sih berarti cari referensi juga tentang metode-metode pembelajaran yang lebih benar. Keren banget Bu idenya. Kalau segi misalnya tadi metode ya udah Ibu persiapkan dengan sangat baik juga. Terus saya masih penasaran Bu, kalau misalnya untuk merasa rasa takut ke anak-anak tuh, rasa takut salah atau takut ditertawakan, biasanya Ibu mempersiapkannya dengan apa tuh Bu? Melakukan apa aja? Saya lebih akan membangun lagi budaya-budaya positif di kelas. Karena sudah tadi membuat keyakinan kelas masing-masing kan, di masing-masing kelas sudah membuat keyakinan, ya saya akan selalu gitu menguatkan mereka tentang keyakinan tersebut, kayak saling menghargai satu sama lain, kemudian memberikan edukasi gitu, bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik dalam bahasa Inggris misalkan. Jadi harus dengan cara yang baik-baik gitu.
memberikan feedback yang baik, itu tadi sih seperti itu kebanyakan bikin. Jadi menguatkan lebih menguatkan apa ya, pendidikan ke arah budaya positifnya. Iya ya Bu, saya juga sepakat sih budaya positif itu penting banget ya untuk membangun lingkungan yang positif pula gitu. Nah Bu, kalau misalnya saya simpulkan gitu ya hasil diskusi kita, kayaknya bagus banget Ibu kalau dibikin rencana aksi nyata. Nah saya ingin tahu sih Ibu udah nyiapin apa sih buat kedepannya supaya yang tadi udah Ibu sampaikan tuh bisa jadi konkret gitu Bu. Saya sih sebenarnya sudah, karena ada rencana itu berarti kan saya harus memberikan langkah-langkah itu gitu ya, langkah-langkah yang bagaimana sih cara untuk membuat anak-anak itu lebih percaya diri berbicara bahasa Inggris gitu ya. Berarti kan itu tujuan utamanya ya Bu Vin ya. Jadi yang pertama itu langkah-langkahnya itu tadi saya memberikan latihan berbicara bahasa Inggris secara rutin tuh di kelas. Ya minimal 2 kali seminggu deh. Dan mungkin itu akan nggak terlalu cepat juga gitu dan nggak terlalu lama juga gitu kan. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk berbicara bahasa Inggris dalam kelompok kecil dulu nih. Kemudian saling memberikan feedback yang membangun gitu. Kemudian yang ketiga, saya itu akan ini Bu Vin, jadi memberikan kesempatan mereka itu untuk menghafal beberapa kosakata mungkin dalam bahasa Inggris. Karena kan sebenarnya modal utama bahasa Inggris itu kan kosakata ya atau vocabulary. Jadi saya akan memberikan paling minimal itu 5 kosakata di setiap minggunya ya kan, karena saya seminggu sekali kan masuk ke kelasnya. Jadi mereka mengatakan 5 kata itu, terus kemudian bagaimana cara pengucapannya gitu. Atau lebih jauhnya itu di spell, diejah. Jadi kata-kata tersebut itu diejah huruf-hurufnya biar nempel di ingatan mereka gitu. Terus kemudian untuk menggali atau memantapkan lagi keyakinan kelas mereka tentang hal-hal yang saling menghargai itu, saya akan membangun terus gitu budaya di kelas dengan saling menghargai dan tidak saling menghakimi itu, yang memberikan penguatan terus gitu di setiap minggunya. Ini Bu, banyak Bu. Bagaimana cara penyampaian terdapat dengan baik dalam, apalagi terlebih dalam bahasa Inggris. Kadang kan mereka itu memberikan tanggapannya itu yang asal bunyi aja gitu ya. Nah, di situ akan ada penguatan bagaimana cara mengungkapkan pendapat dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalau yang saya lebih ke bahasa Inggrisnya. Jadi pengen applause saya Bu, benar-benar luar biasa sih langkah-langkahnya ini. Kalau saya bilang mah ini udah paket komplit ya gitu, antara tujuannya kepingin anak-anak tuh supaya bahasa Inggrisnya tuh bisa lancar, terus mereka pede bisa menangani rasa gugup mereka juga, sekaligus sama langkah-langkah yang udah Ibu siapkan ini juga udah sangat jelas dan terukur gitu Bu. Nah, tapi saya mau jadi penasaran Bu, Ibu mau mengukur kemampuan proses mereka itu dalam pembelajaran tuh dengan cara apa Bu? Saya mengukurnya itu pertama observasi dong pasti ya. Saya pasti akan melakukan observasi di kelas gitu ya secara rutin selama proses pembelajarannya. Kemudian refleksi mungkin ya, refleksi dari teman-temannya, kemudian dari saya sendiri gitu. Kan feedback gitu terhadap murid-murid. Kemudian untuk mengukur apakah mereka berkembang atau tidak dalam kemampuan bahasa Inggrisnya, kemudian percaya dirinya, saya akan memberikan tes gitu loh ke mereka mungkin supaya
mereka lebih mantap lagi dan lebih percaya diri. Kalau misalkan mereka sudah banyak kosakatanya nih di dalam ingatannya, otomatis kan percaya dirinya nambah nih. Kayaknya gitu ya mungkin ya. Iya, jadi mudah-mudahan dengan seperti itu bisa benar-benar menambah mereka lebih percaya diri lagi. Oke Bu, kalau misalnya tadi langkah-langkah udah ada ya, terus Ibu tuh butuh dukungan apa lagi sih supaya makin oke lagi nih langkah-langkahnya di aksi nyata Ibu? Kayaknya saya butuh ini deh Bu Vin, karena kan mungkin saya juga belum maksimal tentang metode pembelajaran gitu ya, yang benar-benar menarik gitu buat mereka supaya ya kalau anak-anak kan gimana caranya mau termotivasi orang misalkan gurunya juga tidak memberikan pembelajaran yang menarik gitu ya, jadi mungkin saya akan mencari referensi. Saya pengen butuh banget referensi metode, strategi pembelajaran, gimana cara memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu, mau menumbuhkan motivasi mereka. Isi bikin referensi deh. Untuk dapat referensi itu biasanya Ibu melakukan apa? Saya paling cari di internet gitu ya, kemudian YouTube atau TikTok sekarang kan banyak tuh referensi-referensinya, mungkin saya akan menggali lagi informasi. Kemudian saya mau berkolaborasi dengan teman saya, kan kebetulan di sini guru bahasa Inggris Madam 4 ya, jadinya saya akan berkolaborasi dengan mereka, berbagi praktik baiklah dari mereka itu yang dapat metode-metode pembelajaran mereka yang mungkin lebih menarik dibanding saya gitu. Nah Bu, puncak rasa penasaran saya dari semua langkah-langkah yang udah Ibu siapkan nih, mau kapan dieksekusinya? Karena kebetulan ini pembelajaran di tahun ajaran baru ya Bu Vin, jadi ketika saya sudah maksudnya saya akan mempersiapkan itu, berarti ya Bu Vin kayaknya memang minggu-minggu ini kan minggu-minggu MPLS ya, jadi saya bisa melakukan itu, kemudian mempersiapkan itu. Ini mulai minggu depan saya akan melakukan itu, insya Allah ya, sudah mencapai. Oke Bang, udah keren banget sih sejauh ini. Saya cuma bisa doakan sih mudah-mudahan rencana aksi nyata Ibu tuh lancar semua seperti yang diharapkan, dan hasilnya juga seperti yang sudah Ibu tadi bilang, kalau Ibu tuh pengen lihat anak-anak tuh kemampuan bahasa Inggrisnya lebih meningkat gitu ya Bu ya. Ya itu Bu, mungkin dari saya ya, saya berharapnya yang terbaik aja buat Ibu. Jangan sungkan ya Bu untuk cerita-cerita lagi di lain waktu, berbagi praktik baik. Terima kasih, jadi lega. Saya juga jadi dapat inspirasi baru dari Ibu gitu. Mudah-mudahan kita bisa saling menginspirasi di lain waktu ya. Ya Bu Vin, makasih ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi.